じゃあ、非術師を皆殺しにすればいいじゃないですか。Bayangin diri kalian yang berusaha memperbaiki kehidupan masyarakat atau berusaha menjadikan dunia sebagai sebuah tempat yang lebih baik. Namun, semua itu seolah tak memiliki pangkal. Nggak ada sebuah progres yang dapat dikatakan cukup signifikan yang menjadikan diri kalian seolah berjalan di tempat dan hanya membuang-buang waktu. Situasi tersebutlah yang dialami oleh Gito Suguru, yang mana dirinya dihadapkan dengan sebuah dilema akan nilai dari tindakan yang dilakukan olehnya sebagai seorang penyihir jujutsu. Seperti yang diketahui, Geto berusaha menghapus keberadaan roh terkutuk yang berasal dari endapan emosi manusia, yang menyebabkan pekerjaan yang dilakukan olehnya seolah tak memiliki ujung. Sebab manusia akan terus mengeluarkan perasaan negatif yang menciptakan beragam jenis kutukan baru. Dilema tersebut diperkuat ketika dirinya bertemu dengan Tsukumoyuki, yang menjelaskan keinginannya untuk mengubah dunia berdasarkan akar dari permasalahannya, bukan seperti yang dilakukan oleh para penyihir di sekolah jujutsu, yakni hanya dengan mendiagnosa dan mengobati penyakit. Dalam perbincangan tersebut, Yuki mengatakan keinginannya untuk menciptakan dunia tanpa keberadaan roh terkutuk. Dan untuk menjalankan rencana tersebut, dirinya memiliki dua opsi yang dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian akar masalah dalam kehidupan. Seperti yang diketahui sebelumnya, roh terkutuk berasal dari energi negatif dalam emosi manusia yang bocor. Oleh sebab itu, jalan pertama yang dapat dilakukan untuk menghilangkan roh terkutuk dalam kehidupan manusia adalah dengan menghentikan energi negatif yang bocor dalam diri masyarakat. Kedua adalah dengan menjadikan masyarakat sebagai seorang penyihir dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif dan roh terkutuk yang muncul. Jika kalian perhatikan apa yang dibicarakan oleh Geto Suguru bersama Tsukumoyuki, pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yakni, ketika beragam masalah yang kita hadapi di dalam kenyataan berasal dari emosi-emosi negatif kemanusiaan, seperti dendam, kebencian, penderitaan, ego, dan beragam jenis endapan perasaan lain yang melahirkan sebuah tindakan hingga berakhir menjadi sebuah masalah-masalah dalam kehidupan. Semua kejadian mengerikan yang kita saksikan dilandasi oleh endapan emosi negatif tersebut. Perang, pembunuhan, kekacauan, dan beragam jenis fenomena lain yang menggambarkan sisi buruk dari kemanusiaan. Berdasarkan opsi pertama dari Tsukumoyuki, maka untuk menyelesaikan beragam masalah tersebut adalah dengan membuat seluruh manusia menjadi bahagia, agar nantinya tidak melahirkan beragam emosi negatif yang mampu menimbulkan kerusakan yang digambarkan dengan keberadaan roh terkutuk. Kemudian, berdasarkan opsi kedua, maka manusia dituntut untuk menjadi bijaksana, agar mampu mengendalikan emosi negatif yang muncul, atau dengan kata lain, seluruh kemanusiaan diharuskan untuk menjadi pintar, agar mampu mengendalikan perasaan yang dimilikinya dan tidak melahirkan sebuah prasangka atau endapan emosi yang berujung pada aktivitas negatif dalam kehidupan. Keduanya mencerminkan permasalahan dan jalan keluar yang cukup nyata dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia, yakni dengan menjadikan dunia penuh dengan kebahagiaan agar tidak ada lagi orang yang melakukan aktivitas buruk, atau dengan menjadikan orang-orang cukup bijak dan pintar guna mengendalikan pikiran dan perasaan yang dimilikinya. Akan tetapi, kedua opsi tersebut bagi Geto Suguru terlihat sangat idealis dan melelahkan, sebab tidak ada kepastian akan berjalannya semua rencana tersebut dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya, kebahagiaan yang bahkan dirasakan oleh seluruh kemanusiaan pun tidak dapat terjamin untuk bertahan dalam kurun waktu yang panjang, yang kemudian berpotensi kembali melahirkan emosi dan tindakan negatif dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, gesekan antara satu kebahagiaan dengan kebahagiaan lain yang dimiliki oleh kemanusiaan pun juga mampu untuk melahirkan sebuah gesekan,
yang justru menjadi pemantik kembali lahirnya emosi dan tindakan negatif dalam kehidupan manusia. Kompleksitas yang sama pun dimiliki oleh opsi kedua, yakni ketika manusia berhasil menjadi pintar dan bijak, untuk kemudian mampu mengendalikan emosi negatif yang dimilikinya. Dalam kasus tersebut, maka manusia sangat memungkinkan untuk justru mengendalikan roh kutukan demi kepentingan yang dimilikinya, yang justru kemungkinan besar melahirkan masalah yang jauh lebih rumit. Dan jika kita kaitkan dalam kehidupan nyata kita, maka situasi tersebut menggambarkan orang-orang yang bijak dan pintar yang justru menyalahgunakan pengetahuan yang dimilikinya demi kepentingan-kepentingan tertentu, yang kemudian melahirkan keadaan negatif berskala besar karena didasari oleh kecerdasan dan pengetahuan yang tentu cara untuk menyelesaikan masalahnya menjadi lebih rumit dan lebih sulit. Oleh sebab itu, Geto justru memiliki pikirannya sendiri dengan jalan yang lebih pasti dan lebih mudah, yakni dengan menghabisi seluruh manusia yang bukan penyihir, agar tidak ada lagi kebocoran emosi yang kemudian melahirkan roh maupun energi kutukan. Situasi tersebut jika ditarik dalam kehidupan nyata kita sebagai manusia, maka dapat digambarkan dengan genosida atau pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan pada orang-orang bodoh, orang-orang egois, orang-orang keras kepala, orang-orang pendendam, dan orang-orang yang gagal mengendalikan emosinya dengan baik, agar nantinya tidak ada lagi emosi negatif yang melahirkan keadaan buruk dan generasi penerus pun dapat menjadi generasi yang lebih baik, sebab mampu mengendalikan perasaan dan emosi yang dimilikinya. Well, pada dasarnya, idealisme Geto memiliki kemiripan dengan karakter-karakter lain yang mungkin kita kenal. Sebut saja seperti Eren Yeager dari Attack on Titan, kemudian Thanos dari Avengers, yang mana konsep pemangkasan jumlah manusia diharapkan dapat melahirkan peningkatan jenis kualitas hidup dari kemanusiaan itu sendiri. Tapi, tentu apa yang kita lihat di dalam anime atau film tidak serta-merta dapat dengan mudah kita pahami dalam kehidupan nyata kita. Sebab, jika kita diberi pilihan untuk melakukan pembantaian tersebut, dapat dipastikan lahirnya sebuah beban moral yang kita miliki, perihal siapa yang memiliki hak untuk hidup dan siapa yang memang benar-benar pantas untuk dimusnahkan. Di sisi lain, mereka yang kita anggap pantas untuk hidup pun masih memiliki kemungkinan untuk berbuat buruk, sedangkan mereka yang pantas untuk dimusnahkan pun mungkin sudah berada dalam fase perubahan untuk menjadi lebih baik. Jadi, yang lahir adalah dilema demi dilema yang tak berujung. Fenomena tersebut membuktikan bahwa untuk berbuat baik sekalipun merupakan sebuah tindakan yang sangat amat sulit. Sebab, kebaikan dapat dijalankan dengan cara yang salah dan berujung pada kejahatan. Atau, kebaikan yang bahkan dijalankan dengan cara yang baik pun dapat melahirkan sebuah keburukan. Oleh sebab itu, bagi siapapun dari kalian yang masih memiliki keinginan untuk berbuat baik dalam hidup, jangan pernah merasa bahwa dualitas kebaikan dan kejahatan adalah sebuah nilai yang dapat dengan mudah kita kendalikan dalam hidup. Pada faktanya, akan selalu ada dimensi yang luput dalam pengetahuan kita yang sederhana ini, yang justru melahirkan sebuah kebingungan seperti yang dirasakan oleh Geto Suguru. Poin utamanya adalah menyadari bahwa kemampuan yang kita miliki hanyalah sebatas mengendalikan kesadaran serta tubuh kita pada sebuah aktivitas yang baik. Sisanya berada di luar cakupan dan kemampuan diri kita. Sebab, kenyataan dalam hidup bersifat sangat kompleks, jadi cukup pahami tugas dan kewajiban yang kita miliki sebagai manusia dan jalani dengan mengerti bahwa hidup memang mampu menawarkan beragam paradoks dan dilema yang membingungkan diri kita. Namun, hal tersebut bukan berarti menghalangi langkah yang kita miliki untuk berusaha terus melakukan kebaikan. Di sisi lain, jika kebaikan yang telah kita lakukan memang terkesan tidak memiliki ujung atau justru mendapat perlakuan atau tanggapan negatif dari masyarakat itu sendiri, semua itu karena kita terlalu memikirkan hasil dari tindakan yang kita lakukan. Sedangkan, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kompleksitas dari kenyataan tidak akan pernah mampu sepenuhnya kita pahami dengan utuh.
Terlalu memikirkan hasil dari tindakan yang kita lakukan justru dapat menghambat aktivitas kebaikan itu sendiri, atau justru melahirkan tindakan dan jalan yang pada akhirnya salah, seperti yang dilakukan oleh Geto Suguru dan para villain lain yang kebanyakan justru menemukan kegagalan dalam hidupnya. Jadi, jika kalian memposisikan diri kalian sebagai Geto Suguru, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Sekian Kausalitas yang Hening, saya Lukman Hakim Azubaidi mohon pamit. Jangan lupa memberi dukungan pada channel ini. Sampai jumpa.